بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Berkat taufik dan pertolongannya kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Merupakan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya' dan salat subuh. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya' dan subuh, la atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Inqadhul Muslimin min Waswasatil Jinni wa Syayatin, agar terselamatkan dari gangguan jin dan syaitan. Pada beberapa pertemuan yang telah kita lewati, di akhir pertemuan kita membahas atau membaca sebab seorang itu diganggu oleh syaitan, baik gangguannya dengan waswasah ataukah dengan penampakan, kesurupan ataukah yang lainnya. Berikut ini kata penulis rahimahullah wa hafizah, anwa'u waswasatil jinni lil mu'minin. Beberapa bentuk macam waswas yang dilakukan oleh kaum jin terhadap kaum mukminin. Kata penulis hafizahullah taala, hadzal bab wasi'un jiddan yahtaj ila muallafin kabir. Bab ini amat luas, butuh tulisan besar. Karena haqiqata ma'rikatal jin hiya ma'a al-jin hiya ma'a ahli al-iman, wa ma dama al-amru kadhalik fala budda min shay'in min al-idah li hadhihi al-anwa' allati aw aradna dhikraha. Karena hakikat permusuhan, peperangan yang dilakukan oleh kaum jin itu adalah bersama orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang beriman. Maka pada kesempatan kali ini perlu kami sebutkan beberapa macam gangguan dan was-was jin kepada kaum mukminin agar menjadi lebih jelas. An-naw'ul awal, yang pertama, kata beliau, waswasatu syaitan lil muslim liyushakkikahu fi dzatillah. Waswas syaitan terhadap seorang muslim tujuannya untuk menanamkan keraguan di dalam hatinya terhadap Allah Jalla wa'ala. Menanamkan keraguan. Dan bab syak ini bab yang sangat berbahaya. Terkadang keraguan di dalam hati seorang hamba terhadap sebagian perkara agama itu bisa membatalkan Islam. Oke, Allah Jalla wa'ala menyebutkan tidak adanya keraguan dalam iman merupakan syarat. Dalam surat Al-Hujurat Allah Jalla wa'ala menyatakan thumma lam yartabu. Tatkala Allah Jalla wa'ala menerangkan kriteria orang-orang yang beriman, setelah itu Allah katakan thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak meragukan perkara iman.
Di antara bentuk waswas syaitan terhadap seorang muslim adalah menanamkan keraguan di dalam hatinya terhadap Allah Jalla wa Ala. Kata penulis rawal Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanun ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza man khalaqa kadza. Terkadang syaitan datang kepada salah satu di antara kalian memberikan bisikan, siapakah yang telah menciptakan ini? Siapakah yang telah menciptakan itu dan siapakah yang telah menciptakan ini? Sehingga dia akan memberikan bisikan man khalaqa rabbak. Ketika seorang muslim menjawab bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah, maka dia akan bertanya, kalau demikian siapakah yang telah menciptakan Allah? Kalau dia lanjutkan jawaban untuk pertanyaan ini, bisa murtad dia. Kalau ragu, juga bisa murtad. Ragu Allah Maha Esa di dalam penciptaannya. Apa solusinya kalau pertanyaan dan bisikannya sampai seperti ini? Jawabannya, solusi dan bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fa idza balaghahu falyasta'idz billahi wa liyantahi. Kalau pertanyaan syaitan sudah sampai di sini, falyasta'idz billah, hendaknya dia langsung segera mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa liyantahi, dan hendaknya dia langsung berhenti di situ. Jangan dia bukakan kembali pintunya untuk waswasah dan keraguan yang ditanamkan oleh syaitan tersebut. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis rahimahullah, di dalam Sunan Abi Daud dan Ibnu Sini dalam kitabnya Amalul Yawm wal Lailah dengan sebuah lafaz yang lebih panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikun nasu yatasaaluna bainahum hatta yaqula qailuhum hadza Allah khalaqal khalqa faman khalaqallahu azza wa jalla. Akan datang suatu masa di mana manusia saling bertanya di antara mereka tentang penciptaan sesuatu, sehingga ada salah satu di antara mereka yang berkata, kalau ini semuanya adalah ciptaan Allah, maka siapakah yang menciptakan Allah? Kaum liberal. Ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Dan datang sudah dekat sebuah zaman di mana pada zaman tersebut manusia saling bertanya, siapakah yang menciptakan ini dan itu? Sehingga ada di antara mereka yang berkata, kalau semua ini adalah ciptaan Allah, maka siapakah yang telah menciptakan Allah? Nah, fa idza qalu dzalik, kalau mereka sudah berkata demikian, faqulu, maka ucapkan oleh kalian, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena surat Al-Ikhlas merupakan simbol tauhid, ya, merupakan simbol tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah dan asma'illahil husna wa sifatihil ula. Thummal yantafil ahadukum an yasari thalathan, dan hendaknya dia meludah kecil sebanyak 3 kali ke arah kirinya. Wa liyasta'iz billahi minasyaitonir rajim, dan hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kemudian kata Syekh, fala dawa'a li izalati hadha ad-da'i illa bil 'amali bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-anifati dzikr. Tiada obat yang dapat menghilangkan bisikan dan gangguan syaitan ini kecuali dengan melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Wa hadihul mazkur, dan petunjuk beliau ini, fama anfa'uhum min shifaiha min hadzal marad, betapa manfaatnya wasiat dan zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini untuk menjaga kita dari penyakit ini. Ini yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu waswas syaitan. Tujuannya untuk menanamkan keraguan dalam hati seorang muslim, keraguan terhadap
keesaan Allah Jalla wa'ala dalam perkara rububiyahnya, keesaan Allah Jalla wa'ala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan keesaan Allah Jalla wa'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini dapat membatalkan Islam seseorang. Demikianlah syaitan menjerumuskan seorang dalam keraguan yang apabila dia ragu dalam hal tersebut bisa membatalkan Islam. Sekalipun dia salat 5 waktu, dia mengucapkan 2 syahadat. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwa penyimpangan dalam akidah, dalam syubhat itu jauh lebih berbahaya daripada pelanggaran maksiat. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan semana dengan ucapan beliau adalah ucapan keumuman para salaf. Beliau menyatakan la'an yalqallahu al-'abdu bi ma'siyatin khairul lahu min an yalqahu bi syubhah. Seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa sebuah maksiat yang dia belum bertaubat darinya, itu jauh lebih baik daripada dia bertemu dengan Allah dengan membawa syubhat, kerancuan dalam agama. Contohnya jamaah, ada orang mati dia belum bertobat dari dosa zina misalnya, belum bertobat dari dosa menjudi, belum bertobat dari dosa riba. Satunya lagi, dia mati tidak pernah melakukan maksiat-maksiat di atas, atau walaupun pernah telah bertaubat. Dia salat 5 waktu, luar biasa salatnya, ibadahnya, tetapi dia mati di dalam hatinya ada keraguan. Yahudi Nasrani itu kekal enggak dalam neraka kalau mereka mati tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad? Maka batal Islamnya. Sekedar meragukan, batal Islam. Dan ibadah-ibadah yang telah ia lakukan selama hidupnya di dunia tidak bernilai di sisi Allah sedikit, menjadi sia-sia, karena dia telah meragukan firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini akidah. Dan para ulama menyebutkan meragukan kekafiranku, orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis dengan gamblang adalah salah satu min nawaqidil Islam, pembatal Islam. Apalagi mengingkari kekufuran mereka. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwa penyimpangan dan kekeliruan dalam bab akidah adalah kekeliruan yang prinsip, kekeliruan yang fatal. Karena masalah akidah, masalah yang prinsipil di dalam agama kita. Dan Nabi SAW tidak pernah bersikap lembut, selalu bersikap tegas terhadap kekeliruan dalam akidah, sekalipun orang yang melakukannya tidak bertujuan seperti itu. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah riwayat yang sahih datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, Masya Allah wa syi't. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Salahnya cuma di satu huruf, menggunakan kalimat wa. Wa dalam bahasa Arab mensejajarkan hukum antara kata sebelumnya dengan kata yang sedang setelahnya. Kalau saya katakan ja'a Muhammadun wa Zaidun, datang Muhammad dan Zaid, maka saya mensejajarkan, menyamakan Muhammad dan Zaid dalam satu hukum, yaitu datang. Sahabat ini datang menyatakan kepada Nabi, Masya Allah wa syi't. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, bukan menggunakan summa yang bermakna kemudian. Kalau diganti kalimat wa dengan summa di sini, maka tidak ada pelanggaran akidah di dalamnya. Satu huruf, cuma wa, enggak lebih satu huruf. Apa kata Nabi SAW? Aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala?
Karena kandungan dari kata tersebut adalah menyamakan, membarengkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad. Kemudian Nabi menyatakan, bal masya Allah wahdah. Katakan saja, hanya karena kehendak Allah semata. Contoh yang kedua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan kharajna yauma Hunain wa nahnu hudatsa wa ahdin bi kufr. Famararna bi sidratin lil musyrikin yusammunaha dhat anwat ya'kufuna indaha wa yanwatuna biha aslihatahum. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر إنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Suatu ketika kami yang baru masuk Islam di saat itu, kami ikut serta dalam perang Hunain. Perang Hunain salah satu perang besar dalam Islam, di mana jumlah kaum muslimin jauh lebih banyak dan kekuatan kaum muslimin jauh lebih kuat. Tetapi Allah timpakan kekalahan kepada kaum muslimin sebagai teguran dari Allah Jalla wa'ala karena adanya sifat ujub pada hati segelintir kecil kaum muslimin. Dan itu Allah abadikan di dalam surat At-Taubah. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Dan ingatlah oleh kalian hari Hunain, tatkala jumlah kalian yang banyak membuat sebagian kalian ujub, rupanya jumlah kalian yang banyak tersebut tidak bermanfaat sedikit pun. Bumi menjadi sempit terhadap kalian dan kalian harus lari terbirit-birit. Ini ayat menerangkan kepada kita bahwa kuantitas tanpa kualitas tidak bermanfaat dalam Islam. Islam bukan agama yang mementingkan kuantitas tanpa kualitas. Bahkan minoritas dengan kualitas itu jauh lebih baik di dalam Islam daripada kuantitas tanpa kualitas. Contohnya ini jemaah. Yaumah Hunain, jumlah kaum muslimin banyak, kuatannya lengkap, kalah. Badar 300 lawan 1000 tanpa senjata yang lengkap, menang. Ya, menang. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Ma'qil bin Yasar atau Abdullah bin Amr bin As di luar Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan yushiku an tada'al alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qus'atiha faqulna ya Rasulullah amin qillatina yawma id qala la bal antum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sayl wa yuqdhafu fi qulubihimul wahn qalu wa mal wahnu ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah dekat zaman, sebuah zaman dan di mana pada zaman itu umat Islam dibantai oleh umat non-Islam, umat kafir. Berita dari sudah sangat dekat yushik au syaka, ini af'alul muqarabah. Sudah dekat datangnya sebuah masa di mana kaum muslimin pada masa tersebut dibantai oleh orang-orang kafir. Kama tada'al akalatu ala qus'atiha, seperti dibantai disantapnya hidangan makanan oleh orang-orang yang sudah siap untuk menyantapnya. Mendengar demikian para sahabat terkejut. Mereka bertanya, apakah karena kaum muslimin minoritas saat itu? Nabi menjawab, tidak. Bal antum katsir, bahkan mereka mayoritas. Tetapi jumlah mereka yang banyak tersebut seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan. Jadi itu terlihat jemaah. Coba cross check seluruh masjid. Ya. Jangankan di Indonesia, di tanah Arab sekalipun. Yang sholat subuh itu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Dari seluruh penduduk setempat. Minoritas. Ya.
Kalau salat subuh saja tidak berani, tidak sanggup bangun, bagaimana mau berjihad? Coba kalau setiap salat jumlah kaum muslimin di masjid seperti jumlah mereka demo ketika demo di jalan. Ketika mereka nonton dangdut atau nonton kasidah, lagu-lagu religi dengan tanda kutip, jumlah mereka seperti di warung kopi, jumlah mereka seperti di lapangan bola ketika nonton bola, jumlah mereka seperti orang ketika nonton bola di warung kopi. Ada yang berani menjelek-jelekkan Islam, berani orang liberal muncul. Jangankan orang liberal, orang kafir saja ingin naik anggota dewan mikir panjang, enggak akan ada yang milih. Tapi karena keadaan kaum muslimin ingin memperjuangkan Islam dengan alat kafir, dengan cara-cara kafir, demo, dengan budaya orang kafir. Walaupun ada perang, ikut perang bawa jimat. Harus pesijuk dulu. Kalau belum dipesijuk enggak berani perang. Bagaimana akan menang? Maka kata Nabi SAW, umat Islam akan dibantai saat itu. Seperti oleh orang-orang kafir, seperti dibantainya, disantapnya makanan, hidangan makanan oleh orang-orang yang telah siap untuk menyantapnya. Bertanya sahabat Nabi, apakah karena mereka minoritas saat itu? Jawaban Nabi, tidak. Mereka banyak. Tapi banyaknya mereka seperti buih di laut. Bahkan sebagian kita masih banyak pertimbangan. Hanya infak uang 50.000 atau 5.000 di jalan Allah. Masih banyak pertimbangan. Kalau terlalu sering mungkin dia dihubungi untuk infak di jalan Allah, untuk Allah, bukan untuk pribadi seseorang. Mungkin akan keluar kata, hai puh anak orang lain pulang tapi anak orang lain. Nyan mental tayo. Dia pegah bela agama Allah. Ya. 5.000 peng ya tak infak di jalan Allah, teradang mantang tapi pikir. Beda dengan para sahabat Nabi, sedang di atas tubuh istrinya di malam pertama, pengantin baru, ada seruan Uhud, langsung berangkat. Sahabat Abdullah bin Hanzalah atau Hanzalah bin Abdullah berperang ikut Uhud, padahal beliau sedang di atas tubuh istrinya. Belum sempat mandi junub, berangkat. Perang Uhud, mati syahid. Maka keluarganya tahu. Ini orang berangkat masih dalam keadaan junub. Merasa seperti ada sesuatu dalam hatinya. Maka Nabi pun langsung bersabda, inna sahibakum hadha latughasiluhul malaikah. Tenang, sahabat kalian ini, khusus dia ini langsung dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah. Nyan mental para sahabat Nabi. Demikian mereka. Kita untuk salat subuh saja terkadang ele-elean, tahajud ele-elean, ya, ngaji 2-3 tahun dah mulai ele-elean. Mau ngaji datang bisikan ala pembahasannya juga paling sama dengan yang minggu kemarin dan seterusnya. Enggak jadi ikut. Akhirnya lebih menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah bahwa kualitas lebih dipentingkan dalam Islam daripada kuantitas. Kita kembali lagi kepada cerita Hunain. Kata Abu Waqid Al-Laythi, kami saat itu baru masuk Islam pada perang Hunain. Beliau menerangkan demikian, berkata demikian agar kita memaklumi ucapan mereka yang berikut ini, yang mereka katakan kepada Nabi SAW. Di saat itu kami melewati sebuah pohon bidara kaum musyrikin yang mereka keramatkan. Jadi but keramat bak nyan but Abu Lahab CS mandumnya. Ya, walaupun ibu nan orang malim dak tengku dak malim dak ulama bi nyan Abu Lahab CS. Ata Abu Lahab, ata kaum musyrikin, ata jahiliyahnya. Menggantungkan ya kain-kain putih, beriktikaf di bawahnya, itu budaya jahiliyah kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah. Kok justru dijadikan situs-situs Islami zaman sekarang. Bahkan sebagian orang berkeyakinan untuk bernazar dan menyembelih di tempat-tempat keramat tersebut. Ini dalilnya jemaah. Itu budaya kaum musyrikin.
jahiliyah atau Abu Lahabnya karena tahun Islam. Kami melewati sebuah pohon bidara kaum musyrikin yang mereka keramatkan dan mereka berikan nama Zatu Anwar. Kalian wa musyrikin babak kai bohnan. Babak kai bohnan. Antip nanli kalibehnan. Mereka menamakannya dengan Zatu Anwar. Mereka iktikaf di bawahnya. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di atasnya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang. Mengikat kain-kain putih. Apalagi sudah ada pohon yang dikeramatkan, ada kuburan lagi yang dikeramatkan. Setiap musim padi sebelum turun ke sawah, setelah leh temukah, jak kena layati kami kanduri belang. Bahkan harus yubak kayanya, bahkan harus bak kuburannya, tanda tanya yang sangat besar menunjukkan ada unsur akidah di situ. Seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi menyatakan, "Ya Rasulullah, ini nazartu an anhar bi bawanah." Wahai Rasulullah, saya bernazar menyembelih seekor hewan untuk Allah semata, tetapi di tempat yang bernama Bawana. Nabi langsung bertanya, "Hal fihi 'idun min a'yadil musyrikin?" Apakah Bawanah ini adalah tempat perayaan agama kaum musyrikin? Mereka suka melakukan ritual tertentu di tempat tersebut, di jadwal tertentu? Nabi menjawab, dia menjawab, "Tidak wahai Rasul." "Hal fihi wathanun yu'badu min dunillah?" Apakah di situ ada sesuatu yang disembah, sesuatu yang diberikan ibadah kepadanya selain Allah? Setelah dia menjawab tidak, baru Nabi berkata, "Fa'aufi binadrik." Silahkan kamu tunaikan nazar kamu. Ini menerangkan kita tidak boleh bernazar menyembelih seekor hewan di suatu tempat yang tempat tersebut dijadikan sebagai tempat ritual syirik, ritual bid'ah, perayaan. Karena ketika seorang melakukannya, orang lain akan mengira dia melakukannya karena nilai itu. Atau paling tidak, atau yang paling dikhawatirkan lagi, ujung-ujungnya dia bisa jatuh kepada tujuan itu. Ditutup pintu itu lenet. Apalagi melakukannya memang karena tujuan itu. Nyo kuburan aulia ino tadi kami kanduri belang. Baik masjid lebih hayu ke kuburan aulia daripada masjid. Ya, lebih keramat bak kaya yang na kuburan aulia daripada masjid yang hana kuburan. Menunjukkan ada unsur akidah di situ. Menunjukkan ada unsur akidah. Ketika kami melihat pohon keramat, pohon bidara yang mereka keramatkan tersebut, mereka iktikaf di bawahnya dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di atasnya, kami pun berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon bidara yang keramat." Tetapi ingat, para sahabat baru sekedar mengucap, belum berbuat apa-apa. Baru sekedar mengucapkan. Di sini ada pelajaran, sebuah pelajaran kata para ulama, yaitu bahayanya agama ikut-ikutan kan. Ini kan karena melihat tertarik, di sana ada pohon keramat, masa kita nggak punya? Buatkan juga dong buat kami wahai Rasulullah. Masa cuma mereka yang penabak keramat tanya benar tiba bewaya matayna. Ikut-ikutan, ingin menandingi. Dan terkadang jamaah kita terjatuh dalam hal-hal kecil yang kita nggak sadari. Sebenarnya landasan kita ketika melakukannya karena ikut-ikutan, karena melihat baik, atau dengan bahasa generasi micin sekarang, euforia tujuan. Euforia. Bahkan sebagian orang melakukan sesuatu yang Nabi anjurkan, saking euforianya mereka lebih semangat pada aksi aktivitas itu daripada majelis ilmu agama. Ya, Nabi menganjurkannya, tetapi Nabi tidak pernah menjadikannya sebagai kebiasaan yang terlalu sering. Contohnya memanah.
Sampai ada jadwal, sampai malam hari, sampai setiap malam. Ibu-ibu pun dibawa. Diajarkan oleh kaum laki-laki. Ada Abdullah bin Abbas ketika melihat ada ibu-ibu wanita bawa panah naik di atas keledai, beliau berkata, "Hai, kau rina peragam." Dalam riwayat yang sahih, kamu ini perempuan atau laki-laki? Kemudian dibawakan hadis-hadis tentang bahayanya menyerupai kaum lelaki. Para ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in, 4 imam mazhab mengetahui keutamaan itu, tapi tidak disebutkan setiap malam, apalagi malam hari. Nabi kebiasaannya setelah Isya langsung tidur. Kecuali ada pembahasan yang sangat penting yang berkaitan dengan negara. Disebutkan oleh Bara' bin Azib, wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi itu paling benci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelah Isya. Dan tidak kita lihat para ulama seperti itu jemaah. Dan mereka jauh lebih cinta kepada sunnah Nabi SAW. Kita bahas yang berlebih-lebihan. Untuk aktivitas seperti itu, lebih semangat, lebih disiplin, lebih sering daripada aktivitas khalaqah Al-Quran. Daripada aktivitas belajar akidah, belajar fiqh. Padahal tidaklah aktivitas itu dianjurkan kecuali untuk menjaga agama di medan jihad. Dan apabila tidak ada jihad fisik, dan jihad ilmu adalah sebesar-besar jihad. Bahkan di saat jihad itu ada pun, jihad ilmu tidak dikalahkan keutamaannya dengan jihad badan. Ini perlu kita perhatikan ya. Bahayanya ikut-ikutan. Seorang sebelum melakukan aktivitas, ini sunnah, bagaimana bimbingannya? Kata para ulama, kalau kamu ingin mengetahui bagaimana cara mempraktek suatu sunnah, lihat saja ulama yang mereka sudah pasti di atas sunnah, bagaimana menerapkan hadis itu. Karena tidak mungkin kita lebih sempurna daripada mereka. Lihat kepada pelajaran para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama yang masih hidup di atas sunnah yang tidak diragukan akan sunnahnya mereka. Bagaimana mereka mempraktekkan hadis itu. Kalau mau selamat di dalam mempraktekkan agama ini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal ahya la tu'manu 'alaihimul fitnah." Barang siapa yang ingin mengambil figur, mencari figur, hendaknya dia menjadikan orang yang telah mati di atas sunnah ini sebagai figurnya. Jangan sekali-kali dia jadikan orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup sehebat apapun dia, mu lulusan Yaman kah, mu Saudi kah, mu Sudan kah, mau syekh kah, ataukah dipanggil ustaz kah, hafid 30 juz Al-Quran, hafal Sahih Bukhari kah, hafal Musnad Imam Ahmad sekalipun. Jangan kamu jadikan dia figurmu selama dia masih hidup. Karena orang yang masih hidup tiada jaminan dari kesesatan. Jaminan selamat dari kesesatan. Karena kalau kita menjadikan seorang ustaz, seorang syekh sebagai figur kita, begitu dia melenceng, down kita. Atau dengan bahasa lain, kita banting setir. Tapi kalau prinsip kita beragama, figur saya adalah ulama-ulama yang mereka telah mati di atas sunnah. Adapun ustadz-ustadz, syekh-syekh yang masih hidup ini, mereka adalah guru saya, adalah jembatan untuk saya memfigurkan, mencontohi, meneladani para ulama yang telah meninggal di atas sunnah. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang datang setelah mereka. Kita akan selamat jamaah. Kita enggak akan lebay dalam beragama. Dan mereka sebaik-baik petunjuk. Lihat di sini ketika sahabat Waqid Al-Laythi dan beberapa sahabat yang lainnya baru masuk Islam, tertarik, terpancing. Kayaknya perlu. Makanya para ulama menerangkan ilmu baru ucapan, baru perbuatan. Artinya ilmu dulu, mengkaji dulu suatu program bagaimana dia, baru buat program. Kemudian baru diterapkan program itu. Contoh lainnya maulid. Asal usul buat maulid itu adalah sebagian kaum muslimin di tahun 400 Hijriah terpancing melihat orang-orang Nasrani merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Mereka saja orang kafir merayakan hari kelahiran Nabi mereka. Masa kita kaum muslimin tidak ikutan? Ya, lagi orang kubur mati.
Masa lagi kubur hari lagi kubu lumu lagi kubu binatang hana tak pernah mengadhan hana adhan hana ikamat hana baca Al-Quran hana talqin lagi lumu mati pegak urut hari karena ikutan pakai perasaan idih orang laga ada pai tumiu urut mati naga naik kamat di hana tola jamainan ya naga naik kamat natal kilom geleng tika inan trip gede ino an icin tom laju itu baju lagi kami mati bawa perasaan ya kan coba kalau dia berpikir jernih ada dalilnya enggak bagaimana petunjuk Nabi contoh lain yang terkadang kita dapatkan di lapangan dan kita dilema seringkali ketika melakukannya zikir setelah sholat jenazah padahal sholat jenazah itu takbir pertama isti'adzah basmalah al-fatihah. Ulama menyatakan boleh baca surat pendek. Setelah itu Allahu Akbar salawat kepada Nabi. Allahu Akbar doa. Allahu Akbar boleh diam langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh sekali salam. Dan itu yang paling sering Nabi lakukan. Boleh juga 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu angkat selesai. Ya. Tapi kalau kita terapkan seperti ini yang sesuai dengan sunnah, hana menyum tagai itu mayang jenazah. Kurang terasa karena nggak ada doa-doa setelah jenazah. Setelah sholat jenazah. Tiban pemium, ulangi lom doa yang sholat penuh di sholat. Diulangi lom dan diisi lagi dengan doa-doa yang sangat panjang yang didoakan di dalamnya untuk orang yang masih hidup, bukan untuk mayat. Apa sebabnya? Bawa perasaan. Memang betul kata Abdullah bin Abbas, tidaklah ada satu bid'ah yang dihidupkan melainkan di situ ada sunnah Nabi yang dimatikan. Itu kaidah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ikut-ikutan bawa perasaan. Tapi kalau orang berpikir jernih, ada enggak dalil dari Nabi setelah beliau salam salat jenazah berdoa kembali, berzikir kembali untuk jenazah? Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir punya budaya ulang tahun untuk memuliakan kedua orang tua mereka. Terpancing sebagian kaum muslimin. Kita buat juga, tapi biar enggak ada unsur-unsur kafirnya, kita buang lilinnya. Happy birthday to you, tak gantung Al-Fatihah. Sehingga budaya orang kafir diislamikan, bukan dijauhi. Padahal Nabi memerintahkan kita untuk meninggalkan dan menjauhinya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum. Anai pegadah diupdate. Baik tabuh lilin. Uih matang ya, kita tulis tabarakallah bahasa Arab ka Islam. Happy birthday. Tabarakallah. Barakallah, masya Allah. Jadi ulang tahun Islami. Waratu mungkin na diskotik Islami. Tulis bak pintu diskotik ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Di dalamnya ganti dengan musik-musik Islami. PSK-nya pakai jilbab. Jadi diskotik Islami. Enggak menutup kemungkinan jemaah. Karena Nabi telah memberitahukan kepada kita bahwa umat beliau ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani sejengkal-sejengkal. Andai kata law kana fihim man ata ummahu alaniyah lakana fi ummati man fa'ala dzalik. Andai kata ada Yahudi dan Nasrani yang berzina, mensetubuhi ibu kandungnya secara terang-terangan, akan ada dari umatku yang akan melakukan itu. Ini kaidah dari Nabi. Setiap budaya, setiap perbuatan orang Yahudi dan Nasrani pasti diterapkan oleh sebagian kaum muslim sepanjang masa. Nggak menutup kemungkinan. Andai kata dari Yahudi dan Nasrani ada yang mensetubuhi ibu kandungnya alaniah terang-terangan, lakana fi hadhil ummah man fa'ala dzalik. Maka akan ada dari umatku yang akan melakukan. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi menyatakan yasabu aural Islam, atau kata Umar bin Khattab, yasabu aural Islam idza nasha fihi man lam ya'rif al-jahiliyah. Pilar-pilar Islam ini hancur, rusak karena lahirnya orang-orang yang tidak memahami budaya orang-orang kafir. Untuk dijauhi kebiasaan orang-orang kafir.
Makanya Syekh Muhammad bin Wahab sampai-sampai menulis kitab Masailul Jahiliyah. Kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Mayoritasnya ada pada masyarakat kita. Apa yang boleh sebutkan itu? Dengan dalil-dalil. Agar kita menjauhi. Sekarang betapa banyak budaya orang kafir Islami. Demo asal-usul dari orang kafir. Biar nampak Islami dikit. Nanti azan. Pas waktu sholat masuk azan bersama. Yasinan bersama. Selawatan bersama. Setelah itu demo lagi. Demo yang rahmat. Mereka saling yasinan, saling salawatan dan salat berjamaah bersama. Demo yang cukup rahmat. La haula wa la quwata illa billah. Seakan-akan tidak ada lagi petunjuk Nabi SAW dan tiada solusi dari Islam dalam setiap permasalahan yang menimpa kita. Bahaya ikut-ikutan. Apa sikap Nabi ketika ada sahabat yang berkata demikian? Nabi langsung menyatakan, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sungguh ucapan kalian ini sama persis dengan ucapan Bani Israel. Tatkala mereka berkata kepada Musa, buatkan juga untuk kami sebuah sesembahan yang disembah selain Allah yang terlihat. Tatkala mereka melihat ada sebagian manusia yang menyembah seekor anak sapi. Tertarik. Mereka pun memintanya kepada Musa. Nabi samakan ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel. Hanya saja para sahabat baru meminta, baru sekedar ucapan, belum melakukan. Begitu Nabi tegur, mereka tidak melakukannya. Tetapi sebaliknya, ketika ada sahabat yang keliru bukan dalam bab akidah, Nabi tidak bersikap tegas. Beda halnya dalam bab akidah. Ini kan dalam perang Hunain ya. Dalam perang, ya, saya kira apalagi teman-teman militer paling tahu. Seorang komandan paling takut sama anak buahnya di medan perang. Betul apa enggak? Jujur. Hah? Seorang komandan paling takut sama anak buahnya di medan perang. Ya, mi anak buah anak pahule jarak liku tembak kono buam, peluru nyasar. Ya bukan? ya, ya. Datang belakang buam, peluru nyasar. Padahal balas dendam karena di batalion sering dikasih kering. Ya, sering basah. Makanya komandan itu paling menjaga anak buahnya medan perang. Makanya salah satu strategi perang, dan itu bukan baru kalau kita baca sejarah. Komandan itu selalu di belakang. Gak ada komandan di depan perang. Kecuali jihad syar'i. Ya, jihad syar'i. Ada itu menjaga. Nah, salah satu filosofnya mungkin kalau mati komandan, siapa yang akan memimpin anak buah? Itu tujuan yang kesekian. Tujuan utamanya keselamatan nyawa dulu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Cuma dibalut ya supaya ada yang mimpin. Ada intinya yang mati dulu bukan dia. Orang yang belajar ilmu agama nggak bisa ditipu. Masalah filosof dalam Al-Quran dan hadis sebaik-baik filosof. Ya, fiskotes. Mau buat fiskotes, suruh hafal Al-Quran. Lewat insya Allah fiskotes itu. Nabi nggak mikirin, dimarahin oleh Nabi. Ucapan kalian ini sama dengan ucapan Yahudi dan Nasrani. Seperti yang mereka ucapkan kepada Musa. Padahal dalam perang Hunain. Perang Hunain, dalam perang. Mungkin kalau kejadian tersebut di depan ustadz zaman sekarang, apalagi sifatnya lebay dan alay, dah jangan ditegur dulu. Yang penting kita bersatu dulu saat ini melawan komunis, melawan liberal. Pada ujung-ujungnya pilih nomor ini. Yang penting kita bersatu dulu. Kita jaga kebersamaan dan persatuan. Masalah syirik bidah nanti dulu. Padahal Nabi tidak menegakkan jihad sampai membasmi seluruh syirik. Dan tidaklah jihad ditegakkan kecuali untuk memerangi syirik. Kita justru memelihara syirik dalam sebuah aksi. Bahkan tokoh syirik menjadi pemimpinnya. Coba buktikan dalam sejarah Islam sebuah peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin dan mujahidnya kaum musyrikin. Komandan-komandannya dai syirik, komandan-komandannya dai bidah. Belum pernah ada sepanjang sejarah. Dan sampai hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Kalau dipimpin oleh dai syirik atau dai bidah. Kaisar jatuh di tangan para sahabat Nabi karena nilai tauhid dan sunnah. Makanya Nabi setiap kali memberangkatkan pasukan perang seperti perang Uhud, Nabi selalu berkata, usikum bitaqwallah.
Aku pesan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan itu pula yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para komandan. Begitu baris apel itu dulu diingatkan. Jangan coba-coba bermaksiat kepada Allah dalam perang. Kita akan dikalahkan oleh musuh. Perang Uhud kalah bukan sekedar syirik besar. Bukan masalah mencuri. Bukan karena ada oknum mujahid yang berzina. Bukan. Karena menyelisih perintah Nabi. Nabi katakan jangan kalian turun wahai pasukan sniper dari gunung rumah ini. Sekalipun ada burung-burung datang menyampar kalian jangan turun dari perintah. Di awal pertama kali. Maka pasukan sniper melihat ghanimah sudah nampak. Jadi kalau kita nggak turun, kita nggak kebagian. Mereka mulai mentakwil perintah Nabi itu kalau kita masih perang. Ini udah selesai. Takwil terhadap hadis Nabi. Dan Allah menakdirkan itu untuk sebuah hikmah agar diambil pelajarannya oleh kaum muslimin yang datang setelah mereka. Dan tidak ada manusia yang lebih baik daripada sahabat Nabi. Walaupun mereka jatuh ke dalam suatu kekeliruan. Karena mereka langsung bertobat dan Allah gantikan dengan keutamaan yang baik. Turun mereka. Diketahui oleh Khalid bin Walid. Saat itu panglima perangnya kaum musyrikin. Sebelum beliau masuk Islam. Dilihat beliau lewat dari belakang gunung rumah melihat pasukan sniper kosong. Gunung rumah kosong dari pasukan sniper. Naik yang sisa hanya beberapa sahabat Nabi. Di antara yang bertahan adalah sahabat Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Beliau mempertahankan posisi itu sendirian, maka beliau mati syahid dalam keadaan tubuhnya tertusuk 80 tusukan. 80 tusukan dari panah dan tombak pedang. Ini juga pelajaran penting bagi orang yang berada di dunia peperangan. Di medan jihad bahwa wajib taat komandan dan ru di medan perang. Karena kalau tidak akan kocar-kacir. Akan kocar-kacir. Ini maksiat ya maaf, menyebabkan para sahabat kalah. Pipi Rasulullah pecah, gigi geraham beliau patah, topi perang beliau hancur, belasan sahabat Nabi meninggal. Paman tercinta beliau mati syahid dalam keadaan dimutilasi. Satu maksiat. Hunain karena ada ujub. Nah, bagaimana kita akan menang? Yang kita tuntut sesuatu yang melanggar agama Allah dengan cara yang melanggar agama Allah. Di dalam melakukannya banyak penyimpangan dan pelanggaran agama Allah. Cuma karena itu tadi ingin euforia, ingin ikut-ikutan, biar nampak eksis, biar nampak ke pusat dan seterusnya. Jangan dikira sana aja yang ada itu. Indonesia, kamu wajib masjid. Bahaya. Ini pelajaran penting buat kita ini. Bahwa masalah akidah, masalah yang fatwa. Beda halnya ketika ada sahabat yang jatuh dalam bab yang bukan akidah. Contohnya Ammar bin Yasir. Beliau diutus oleh Nabi untuk suatu kebutuhan dalam sebuah safar. Di tengah-tengah padang pasir junub beliau. Nggak ada air. Beliau ingat bahwa tanah pengganti air. Cuma biasanya kalau bertayamum seperti ini. Karena untuk hadas kecil, kali ini saya hadas besar. Maka beliau mulai menganalogikan dengan air. Air kalau untuk hadas besar, diapain airnya? Kita siramkan ke seluruh tubuh kita. Berarti kalau demikian saya harus berguling-guling di padang pasir. Fatamarraqtu fi su'idi kama tamarraqud dabbah. Aku pun mulai berguling-guling di tengah-tengah padang pasir layaknya seekor hewan. Pulang aku ceritakan kepada Nabi. Nabi senyum. Gak marah Nabi sedikit pun. Nabi hanya menyatakan innama yakfika an taquda bi yadayka hakada. Wahai Ammar, cukup kamu buat seperti ini. Memukul kedua telapak tanganmu ke debu, ya. Kemudian kamu usap wajahmu, kemudian kedua telapak tanganmu selesai. Anak kenang deut. Ya, anak gedet Nabi, maka jipahina belajaran fikah jabe bek kado kamaen. Enggak dimarahin mana Nabi. Nabi senyum karena bukan akidah, tapi sahabat tadi baru masuk Islam mu'alaf di medan tempur lagi. Ucapan kalian ini sama dengan ucapan Yahudi dan Nasrani. Ya.
Kemudian juga sahabat lainnya, ketika Nabi melihat ada gelang di tangannya, Nabi katakan, "Ma hadza?" Gelang apa ini? Dia menjawab, "Minal wahinah." Ini gelang supaya enggak kena penyakit wahan, penyakit yang menimpa jari jemari, telapak tangan. Ini bahasa yang orang Aceh, ubat kampung. Bek kinang kuding, bek kinang tumut, bek gatai. Saya diikat bak pinggang anak ni atau bak perut orang hamil. Ya. Maka kata Nabi, "Inza'hu." Buang. Fa innahu la yaziduka ila wahna, karena kamu akan semakin terpuruk, semakin pengecut kalau menggunakan jimat, dan kalau kamu mati kamu akan bahaya selama-lamanya. Contoh lainnya jemaah. Kalau kita buka kitab Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, akan kita dapatkan sebuah riwayat dari beliau Abdullah bin Umar, waktu itu beliau sedang tawaf di Ka'bah. Hadis nomor 1 dalam Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim, itu hadis pertama dalam bab iman. Ada jamaah umrah atau haji dari Irak berjumpa dengan beliau yang sedang tawaf di depan Ka'bah. Mereka menceritakan kepada beliau bahwa di Irak ada tokoh agama, ahli agama, ditokohkan, tapi punya akidah innal amra unuf. Sesuatu itu diketahui oleh Allah kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi baru takdir, kalau belum terjadi itu mah bukan takdir. Sekilas kan ini ucapan yang sepele kan. Biasa aja mina urang keun lagian. Kan biasa ucapan lagian. Banyak kalau dikaji itu masalah bisa membatalkan Islam. Karena itu bentuk pengingkaran terhadap salah satu dari 4 rukun takdir, yaitu ilmu Allah, bahwa segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang mustahil terjadi, andai kata terjadi, Allah Maha mengetahui bagaimana ia terjadi. Apa kata Abdullah bin Umar ketika mendengar laporan tersebut, dan beliau sedang tawaf di Ka'bah aja. Oke, kalau orang yang tidak punya manhaj dalam beragama, gaduh pegah-pegah kegop, dia tengah ada tawaf, jangan merasa diri kita paling benar lah. Semua orang masih punya kemungkinan masuk surga. Sisain dikit tanah di surga untuk orang lain. Apakah beliau akan berkata demikian? Ini bab agama. Terkadang kita mendengar kalimat-kalimat, jangan merasa diri paling benar. Ya, jangan bermudah-mudahan menyalahkan orang. Ini kalimat umum jemaah. Kalau yang diinginkan jangan merasa paling benar, maksudnya adalah agar bersifat tawadhu, bersifat ilmiah, bagus. Kalau yang dimaksud jangan bermudah-mudahan di dalam menyalahkan orang lain tanpa ilmu, ini bagus. Tetapi berkeyakinan bahwa yang datang dari Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para salaf itu adalah satu-satunya kebenaran, itu prinsip yang wajib kita miliki. Dan menyatakan salah atau sesat setiap pandangan, setiap ideologi yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis serta para salaf, itu adalah prinsip keberanian yang harus kita miliki. Bahkan justru kita kaburkan, misalkan sekarang sepakat panjang para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, 4 mazhab, Allah beristiwa di atas arsy. Itu akidah, finish, tiada khilaf. Mana istawa menurut ulama salaf, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Nuraniyah, 4 maknanya. Ala wartafa wa qasada wastaqar. Meninggi, mengatas, menetap dan menuju, dan Allah tetap akbar, tidak diliputi oleh arah. Allah Al-Ghani, Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Ini sepakat. Tiba-tiba datang orang mentakwil. Yang pertama kali mentakwilnya adalah mereka yang datang setelah abad ketiga Hijriah. Atau Al-Mufawwidah. Al-Mufawwidah mereka enggak mentakwil. Kita imani Allah beristiwa. Apa arti istawa? Enggak boleh tanya. Kita enggak tahu arti istawa. Ini namanya Al-Mufawwidah. Ahlu tafwidh. Yang kata Syekhul Islam, syarru ahlil bid'ah. Ahlul bid'ah paling buruk dalam bab asma wa sifat adalah al-mufawwidah, karena ada kesamaran antara mereka dengan as-salaf. Sekarang justru dikatakan, tiba-tiba ada orang yang berkata masalah istawa di kalangan ulama salaf ada 2 pendapatnya. Ingin merinci biar nampak lebih cerdas. Kaidah jamaah, setiap gerakan ingin menampakkan kecerdasan kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis di atas petunjuk para salaf, pasti itu kebodohan. Itu kebodohan. Ya. Tiba-tiba ada orang menyatakan ulama salaf dalam bab istawa
Ada dua pendapatnya. Yang pertama ta'wil, yang kedua tafwid. Kedua-duanya pendapat ahlul bid'ah, Mas. Makanya Ibnu Abi Duat ketika dibantah oleh Imam Ahmad terdiam. Apa pendapatnya Ibnu Abi Duat? Berpendapat Al-Quran makhluk. Dan dia berikan bisikan itu kepada pemimpin 3 periode saat itu. Makanya saya bilang sejahat-jahat pemimpin sekarang tidak lebih jahat daripada pemimpin di masa Imam Ahmad. Dia wajibkan kaum muslimin untuk mengucapkan dan berkeyakinan Al-Quran makhluk. Ulama-ulama sunnah ditangkap semuanya. Paksa ucapkan Al-Quran makhluk. Yang tidak tebas. Tidak dipenjara. Imam Ahmad bertahan tidak. Dipenjara 3 periode. Tulang rusuknya patah. Sebagian waktu dibebaskan tapi diboikot. Enggak boleh ngisi kajian. Ibnu Abi Duat muftinya, ulamanya Ibnu Abi Duat. Sampai datang pemimpin periode yang keempat, Al-Mutawakkil. Dia mulai melihat kayaknya nih Imam Ahmad dizalimi. Pada Imam Ahmad waktu itu punya murid ribuan. Setiap hari muridnya datang ke penjara bawa pulpen dan kertas menunggu perintah mereka. Sampai ada yang memberitakan, wahai Imam Ahmad, kalau engkau perintahkan memberontak, ini rata semuanya. Imam Ahmad katakan, pulang semuanya. Aku tidak ingin demi satu nyawaku mengorbankan nyawa kalian. Andai kata mereka melepaskan ikatanku dan mereka buka penjara ini, demi Allah aku tidak akan keluar dari penjara ini tanpa perintah mereka. Imam Ahmad. Pas terjadi perdebatan, Imam Ahmad mematahkan Ibnu Abi Duat dengan pertanyaan. Hanya dengan pertanyaan, wahai Ibnu Abi Duat, wahai sang penguasa, pemimpin, khalifah, tanyakan kepada Ibnu Abi Duat, adakah ayat yang menunjukkan akidah dia itu, yang menyatakan Al-Quran makhluk? Ibnu Abi Duat pun terdiam. Tanyakan kepada dia, apakah ada hadis Nabi yang menerangkan bahwa Al-Quran itu makhluk? Tidak ada. Adakah ucapan para sahabat Nabi yang menerangkan bahwa Al-Quran itu makhluk? Tidak ada. Terdiam. Maka Mutawakkil pun mengetahui benarnya Imam Ahmad. Beliau dilepaskan, dibebaskan dan dibantu dakwahnya. Dan beliau meminta kepada Imam Ahmad untuk menegakkan qisas kepada seluruh orang yang telah mencambuk beliau. Tetapi semuanya dimaafkan. Al-Gojo yang mencambuk beliau, yang mematahkan tulang rusuk beliau, beliau maafkan. Karena mereka kena syubhat. Semua saya maafkan kecuali Ibnu Abi Duat. Karena dia ahlul bid'ah. Hawa nafsu. Ini prinsip dalam agama. Ada enggak dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan para sahabat? Sekarang siapa di antara sahabat yang berkeyakinan Allah di mana-mana? Siapa yang di antara sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang berpendapat akidah ini, prinsip ini dan ini? Kalau tidak ada, cukup itu sebagai bukti sebuah kesesatan tatkala itu masalah agama dan mereka tidak ada di dalamnya. Makanya salah satu pertanyaan yang mematahkan kaum Khawarij dan membuat 3.000 dari mereka langsung taubat dari Abdullah bin Abbas adalah pertanyaan beliau, hal fikum sahabah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai kaum Khawarij, apakah di barisan kalian ada seorang sahabat Nabi? Terdiam mereka, tidak ada. Ini sudah cukup bukti kalian itu sesat. Tidak ada sahabat Nabi di barisan kalian, padahal kalian hidup di masa para sahabat Nabi. Ketika mereka memberontak kepada Ali. Itu salah satu pertanyaan Abdullah bin Abbas yang membuat 3.000 di antara mereka langsung taubat. Kita katakan sekarang, yang menyatakan jangan memudah-mudahan dan menyalahkan. Baik, kalau nggak disalahkan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, berarti ada kemungkinan mereka yang salah. Ya kan? Berarti mereka yang salah. Kaum Khawarij dan itu ahli ibadah. Kalau mereka nggak disalahkan, berarti Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi yang bersama beliau yang salah. Mungkinkah sahabat yang salah, yang non sahabat lebih benar? Baik, sekarang ada suatu ritual ibadah, nggak ada di masa Nabi, masa sahabat juga nggak ada. Faktornya ada, tujuannya ada, penghalangnya tidak ada. Tetapi tidak ada tuntunan dari Nabi, baik secara ucapan, perbuatan dan secara ikhlas. Kalau tidak kita salahkan, berarti ada kemungkinan kesalahan ini ada pada para sahabat Nabi dan Nabi SAW. Buktinya mereka tidak melakukannya. Ada kekurangan berarti pada mereka. Maka saya katakan dari ucapan jangan bermudah-mudahan menyalahkan, jangan merasa paling benar. Ini harus dirinci. Kaidah diajarkan oleh Ibnu Abil Is.
Kalau ada kata-kata yang global dalam masalah agama, minta rinciannya kepada yang mengucapkannya. Apa maksud kamu? Ini cara dalam beragama. Seperti ucapan ahlul bidah tentang asma Allah. Disebutkan dalam bab akidah. Mereka menyatakan Allah tidak bertempat. Ini kalimat umum global. Dan kalimat ini tidak datang. Ungkapan seperti ini tidak ada dalam bahasa Al-Quran, hadis dan ucapan para salaf. Sebelum kita memvonis, tanya dulu apa maksudnya. Apa yang kalian maksud Allah tidak bertempat? Kalau maksud kalian adalah meniadakan sifat istawa, ini kesesatan. Tetapi kalau maksud ucapan kalian tidak bertempat, Allah tidak diliputi oleh arah, betul. Maka kalau ada ucapan global umum berkaitan masalah agama dan kita lihat itu bahasa tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, serta perikalangan para sahabat Nabi, minta al-istifsal, minta rinciannya. Apa ini maksud? Contoh lagi misalkan kita nata'awanu fima tafaqna wa yu'adziru ba'duna ba'dan fima ikhtalaf. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling bertoleransi dalam hal yang kita berselisih. Ini kalimat umum. Bahasa Al-Quran tidak ada demikian. Bahasa Al-Quran yang ada wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka kata Syekh Utsaimin, minta rinciannya. Apa yang engkau maksud? Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Kalau yang dimaksud hal yang kita sepakati adalah sesuatu yang sesuai dengan agama Allah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka ini akidah. Maka ini benar. Kemudian juga tanyakan alinea yang kedua. Kita saling bertoleransi dalam hal yang kita berselisih di dalamnya. Kita tanyakan perselisihan apa yang kau maksud. Karena ada sebuah perselisihan yang kita tidak boleh saling bertoleransi. Ada perselisihan yang kita boleh saling bertoleransi. Dalam masalah fikih ijtihadiyah. Masail fiqh al-ijtihad. Tapi dalam masalah akidah, Syiah berpendapat mencela sahabat Nabi. Kita bertoleransi dengan mereka. Bertoleransi dengan kaum liberal yang memperolok-olok agama Allah. Bertoleransi dengan orang yang menyuruh manusia kepada syirik, kepada bid'ah, menolak hadis-hadis Nabi dengan akalnya. Makanya kaedahnya jamaah, kalau ada kata, kalimat-kalimat, ungkapan global dan itu masalah agama dan bahasa tersebut tidak ada penggunaannya dalam Al-Quran dan hadis, serta para ulama salaf minta rinciannya. Apa maksudnya? Biar kita tidak terjebak, ya, supaya kita tidak terjebak. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah lewat waktunya, saya kira sampai di sini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.